Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bukit Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 9 Selatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 9 Bukit Selatan ini dalam acara diseminasi pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 9 Bukit Selatan oleh CGP Angkatan 6, Ibu Media Aprina. Salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan semua pada saat ini. Baiklah, untuk acara pertama adalah pembukaan. Supaya hikmat acara ini, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru dimohon berdiri. Duduk kembali. Marilah segenap kita menundukkan kepala sambil berdoa agar acara kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini akan dipimpin doa oleh Bapak Amirin SPDI. Kepada Bapak Amirin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara yang disponsori dalam kurikulum merdeka ini diberkahi, diridhoi, hingga sekolah kita ini betul-betul mampu dapat melaksanakan apa yang diinginkan dari kurikulum tersebut. Ridho ilahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. الله لا إله إلا أنت سبحانك يا حي يا قيوم. إنا نسألك سلامة في الدين، سلامة في الدنيا والآخرة، وعافية في الجزاء، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. الله لا إله إلا أنت سبحانك يا الهدي. إنا نسألك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الأنبياء والمرسلين، صراط العلماء والصالحين. Allahumma ya Allah, berikanlah pada kami hidayah-Mu ya Allah, agar kami dapat melaksanakan tugas kami sesuai dengan yang telah digariskan dalam kurikulum merdeka. Allahu la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, karena kekuatan kami sangatlah terbatas. Allahumma ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tiada ilmu kami kecuali ilmu yang telah Engkau berikan pada kami. Maka berikanlah kami keberkahan dalam ilmu dan pengetahuan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Amirin yang telah memimpin doa. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Sunan Selatan. Dalam hal ini diwakili Ibu Wakil Kepala Bagian Humas, karena Ibu Kepala sedang ada kegiatan di luar kota. Kepada Ibu Ratna kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberinya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan dalam acara pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh salah satu rekan kita, calon guru penggerak, yaitu Ibu Media Afrina. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semua dapat terbebas dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan semua pada saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa semangat kita
Meskipun pada kesempatan ini Ibu Kepala Sekolah tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada kegiatan dinas luar kota. Jadi mohon bersama-sama kita bisa untuk memaklumi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kita sangat berbangga dan bersyukur karena melalui cek satu. seleksi. Silakan seluruh kelas 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberinya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan dalam acara pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh salah satu rekan kita yang merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana berkat beliaulah kita semua dapat terbebas dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan semua pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini meskipun tanpa kehadiran Ibu Kepala Sekolah di tengah-tengah kita, namun tidak mengurangi semangat dan menyurutkan langkah kita untuk mengikuti kegiatan pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan oleh salah satu rekan kita yaitu Ibu Media Afrina. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti yang kita sudah ketahui atau yang pernah kita dengar bersama bahwasannya program pendidikan guru penggerak atau biasa disebut dengan PGP yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan, pembelajaran dan pedagogik kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan bahagia peserta didik ketika berada di lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu, pengimbasan ini merupakan kegiatan dari aksi nyata kerja CGP dalam mendukung program Merdeka Belajar sesuai dengan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk membangun budaya yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Bapak-bapak dan ibu guru yang saya hormati, Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan serta staf administrasi SMA 9 Bengkulu Selatan menyambut baik program dari guru penggerak ini sebagai awal dari perubahan paradigma lama yang sudah membudaya. Program ini diharapkan bisa terrealisasi dengan baik. Sebagai catatan, mungkin nanti guru penggerak diharapkan mampu bekerja dan menjadi agen perubahan yang akan mengimbaskan atau memperkenalkan program ini dengan baik. Dan diharapkan juga bagi kita yang mengikuti kegiatan pengimbasan ini nanti bisa memberikan motivasi kepada kita selaku rekan guru untuk bersinergi dan saling berkolaborasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, mungkin melalui kesempatan ini saya menghimbau mari kita bersama-sama
untuk menyimak dan mengikuti pengimbasan yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh rekan kita. Semoga nanti dengan adanya kegiatan pengimbasan yang mereka berikan dapat merangsang atau menjadi stimulus yang baik bagi kita semua untuk tergerak dan berniat mengikuti calon guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili Ibu Wakil Bagian Humas. Selanjutnya ke acara inti ini yang akan langsung diisi oleh Ibu Media Aprina SPD MPD CGP Angkatan 6 dalam pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Media disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Reka. Izin Bapak Ibu, saya minta waktunya sedikit untuk mendiseminasikan tentang implementasi budaya positif di sekolah. Oke, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 9 Bungku Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Bidang Humas, Ibu Rana Cuita. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 9 Bungku Selatan yang tentunya tetap bersemangat pada hari ini untuk mungkin kita sharing ya konsepnya. Kami juga mendiseminasikan tentang apa-apa yang telah kami dapatkan dari modul yang kami pelajari di program Guru Penggerak. Baik, pertama-tama marilah kita tidak bosan-bosannya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, ya, memberikan kita kesempatan juga sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang guru SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Salam beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, teknologi ya seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah merupakan aksi nyata dari modul 1.1 yang telah kami pelajari ya di program Guru Penggerak, di mana di sini membahas tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya boleh mengundang Bapak Ibu untuk masuk di www.menti.com dengan kode 539411792. Mungkin mau melihat bagaimana asesmen awalnya. Bapak Ibu saya undang dulu untuk masuk di www.menti.com dengan kode 539411792. Oke, kalau Bapak Ibu yang sudah masuk ya, nanti silakan masuk menggunakan kode yang sudah disiapkan. Oke, dengan kodenya adalah 539411792. Oke, Bapak Ibu. Udah memang karakter. Kodenya itu berapa deh? 539411792. Oke, ini budaya positif apa yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Mungkin boleh sedikit share ya. Disiplin ya. Oke, barangkali untuk partisipan yang lainnya kita tunggu. Akan dimasukkan katanya Bapak Ibu.
Ya, kalau on time, ya. Oke. Bapak Ibu, saya undang ke www.menti.com dengan kode 53941792. Sudah ada 2 partisipan yang masuk ya. Jadi budaya positif yang sudah Bapak Ibu lakukan seperti disiplin, kemudian on time ya. Oke, ada lagi yang lain? Kodenya adalah 53941792. On time, salam sapa. Oke. Ya, kesepakatan kelas. Amanah. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Bentuk-bentuk budaya positif yang barangkali sejauh ini sudah ada Bapak Ibu lakukan. Berbagi. Kita tunggu lagi Bapak Ibu. Tertib. Ya. Ada lagi, ini kesepakatan kelas sudah berbagi, tertib, amanah, on time ya, sopan santun. Oke, masih ada? Religius. Oke, kita tunggu mungkin untuk satu partisipan lagi, diskusi terbuka. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk berkontribusi di Menti kita pada hari ini. Jadi sebenarnya apa-apa yang telah Bapak Ibu lakukan itu adalah bentuk dari budaya positif ya, yang dapat kita berikan contoh kepada peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi disiplin positif ya dalam teori motivasi manusia menurut Dian Gosen ini adalah perilaku manusia yang didorong oleh 3 jenis motivasi. Yang pertama adalah bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan menghargai diri sendiri ya. Motivasi intrinsik ini bisa muncul karena seseorang itu bisa menghargai diri sendiri. Nah, selama ini barangkali dengan apa-apa yang telah kita tetapkan kepada peserta didik kita, mereka masih menganggap itu sebuah aturan yang akhirnya menjadi sebuah hukuman bagi mereka. Belum muncul adanya motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri mereka. Nah, selama ini mungkin barangkali seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang dirasakan, yang telah kita terapkan kepada peserta didik kita. Oke, kita coba lihat apa itu budaya positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ya, itu yang dipelajari, kami ada belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal, kemudian bagaimana keyakinan kelas itu, teori motivasi, hukuman dan juga penghargaan serta restitusi. Kemudian juga mempelajari di modul 1.4 itu bagaimana kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol ya, sampai juga adanya restitusi, segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya budaya positif itu. Nah, budaya positif artinya adanya budaya, adanya hal yang sudah terbiasa kita lakukan, culture di dalam sebuah ekosistem sendiri ya. Ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini ya bisa diawali dengan perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini bagaimana? Apa sih adanya perubahan paradigma? Ya, tentu paradigma yang lama, mindset atau cara berpikir kita yang mungkin selama ini tidak yang memenuhi kebutuhan peserta didik, ya, tidak mengakomodir apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, inilah adanya perubahan paradigma baru sekarang. Jadi perubahan dari paradigma yang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kalau menurut Stephen R. Covey ya di dalam bukunya yang berjudul Principle Centered Leadership di tahun 1951, beliau mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita ini melihat dunia, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa berpikir tentang manusia dan ubahlah paradigma kita sendiri. Jadi skema pemahaman itu ya tergantung dari aspek-aspek yang realitas. Jadi kembali ke mindset tadi Bapak Ibu ya.
Jadi pola pikir kita tadi coba kita ubah, kita buat acuan kerangka yang jelas. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya kita ingin menerapkan kedisiplinan itu sendiri? Jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencontohkan kepada yang lain? Tentu kita tidak akan bisa ujuk-ujuk mengajak, enak, Anda harus on time, sedangkan kita sendiri tidak on time. Jadi coba berikan contoh yang positif, dan semuanya mulai diawali dari diri sendiri. Jadi kalau di alur merdeka itu ada mulai dari diri, M-nya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk berikutnya ya, Dr. William Glasser. Nah, dalam teori kontrol ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Kemudian juga berkembang menjadi choice theory, teori pilihan Bapak Ibu ya. Maka dia meluruskan adanya miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Jadi bisa kita ibaratkan sebuah ilusi ya, guru yang mengontrol murid. Jadi pada dasarnya siswa kita itu kan kita tidak dapat memaksa siswa kita sesuai dengan kehendak kita. Sama dalam proses pembelajaran manfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu ya yang bentuk usaha yang mempengaruhi murid kita, agar mereka tidak mengulang satu perilaku tertentu. Nah, itu adalah usaha untuk mengontrol murid itu sendiri. Jadi agar usaha yang kita lakukan itu bernilai positif dan bermanfaat Bapak Ibu. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter peserta didik. Nah, jadi dengan kita menggunakan kritik ya dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, itu akan menuju kepada identitas yang gagal. Kenapa Bapak Ibu? Karena kritik yang kita berikan tanpa ada penguatan yang akhirnya bisa menumbuhkan karakter mereka. Kita hanya bisa menjudge mereka saja, kita hanya bisa mendiskreditkan mereka saja tanpa adanya penguatan. Jadi selama ini mungkin cara-cara kita yang terlalu seperti arogan kepada peserta didik, nah ternyata itu salah di dalam teori kontrol Bapak Ibu. Jadi ketika berbicara dengan siswa pun ada seperti layer-layernya Bapak Ibu, ada lapisan-lapisannya ketika memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi tidak bisa kita langsung awas ya, tidak mengerjakan tugas, atau nanti nilai Anda kecil kalau tidak mengerjakan tugas. Nah, itu adalah seperti penghukuman secara tidak langsung yang kita berikan pada mereka. Jadi jangan membuat mereka merasa bersalah Bapak Ibu ya. Dan juga kita tetap bisa menguatkan bagaimana karakter mereka. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi terkadang kita memanfaatkan bahwa kita seorang guru yang memang mereka harus mengikuti semua kehendak kita. Itu ada seperti kebiasaan kita memaksa kepada mereka untuk mereka mengikuti sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi kita sudah melanggar apa hak yang mereka inginkan. Karena pada dasarnya seperti filosofi Ki Hajar ya, Bapak Pendidikan kita menyatakan bahwa sebagai guru kita harusnya menuntun ya adanya peserta didik kita untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya Bapak Ibu. Jadi kodrat itu apa? Ya kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi memang kalau kita lihat peserta didik kita yang hidup di daerah pesisir tentu dengan sosiokultur yang berbeda kalau mungkin dengan peserta didik yang ada di Pulau Jawa seperti Sunda. Mereka dengan karakter yang lembut barangkali. Nah, memang kita menyesuaikan dengan sosiokulturnya juga Bapak Ibu. Dan bagaimana dengan yang kodrat zaman tadi? Nah, di zaman saat sekarang semua sudah beralih ke teknologi. Tentu sebagai guru pun kita harus bisa mengikutinya. Peserta didik kita sudah bukan lagi generasi yang hidup di zaman generasi Y. Dan mungkin sekarang sudah masuk generasi Z Bapak Ibu. Bagaimana mereka dekat sekali dengan teknologi. Jadi bagaimana kita dapat membuat miskonsepsi dari ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, tentu di dalam menerapkan budaya positif ini ada stimulus respon dan juga ada teori kontrol. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau stimulus respon ini adalah model berpikir yang menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol ini adalah model berpikir yang menang Bapak Ibu. Jadi realitasnya seperti kebutuhan kita ini sama. Jadi semua orang ini melihat hal yang sama kalau untuk stimulus respon. Sedangkan di teori kontrolnya, bagaimana realitas atau kebutuhan kita ini berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi lebih mana ini? Apakah kita stimulus respon atau kita ke teori kontrol Bapak Ibu yang cocok? Teori kontrol ya. Nah, jadi jangan sampai kalau di stimulus respon kita hanya menganggap kebutuhan kita ini sama dengan ketika kita mengajar peserta didik kita.
bahwa kita memberikan pendekatan yang sama, kita memberikan tugas yang sama, padahal mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. Makanya kita perlu melakukan asesmen diagnostik awal tadi Bapak Ibu. Bukan hanya gaya belajar Bapak Ibu. Kita akan melihat juga bagaimana kesiapan peserta didik kita, melihat bagaimana karakteristik, melihat bagaimana minat mereka, baru sampai ke gaya belajar mereka. Nah, Bapak Ibu, diferensiasi itu sendiri bukan hanya di dalam proses saja, bukan hanya di dalam konten saja, tapi juga ada diferensiasi produk. Artinya ketika kita memberikan tugas kepada peserta didik kita juga tidak bisa langsung saja tugasnya harus dalam bentuk video ya. Tidak, itu namanya belum menerapkan diferensiasi produk Bapak Ibu. Tapi kita berikan kepada mereka, untuk memahami materi reaksi redoks misalnya saya di kimia, silakan anak-anak setelah ini Anda akan buat produknya berupa apa. Saya lebih suka, karena dia mungkin gaya belajarnya lebih mendengar ya, lebih suka saya buat podcast aja Bu. Nah sekarang Bapak Ibu ya, karena saya sudah mulai mencoba menerapkan diferensiasi, ternyata anak-anak itu memang menyukai bidang mereka sendiri. Jadi ada beberapa kelompok itu yang auditori, mereka sudah mengumpulkan tugas dalam bentuk podcast. Nah ternyata anak-anak ini punya loh bakat di sana, ternyata memang memenuhi dari kebutuhan mereka itu sendiri. Jadi teori kontrol artinya kita realitas atau kebutuhan itu berbeda Bapak Ibu. Makanya sama seperti peserta didik kita. Mereka memiliki realitas yang berbeda, memiliki gambaran perspektif yang juga berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi kalau di stimulus respon kita itu mencoba untuk mengubah orang agar mereka berpandangan sama dengan kita. Jadi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi orang lain bisa mengontrol saya begitu. Jadi kalau yang di teori kontrolnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Dalam arti kata ketika seseorang peserta didik kita atau anak kita ini salah, kita tidak bisa langsung menyalahkan mereka. Kita tidak bisa membawa mereka langsung mengubah mindset mereka sesuai dengan pandangan kita. Tapi bagaimana kita bisa berusaha untuk memahami adanya pandangan mereka tentang apa sih yang mereka pikirkan. Jadi ketika ada kesalahan, coba dipanggil, kira-kira apa yang telah Anda lakukan? Nah, apakah benar atau salah? Bagaimana keyakinan Anda? Nah, jadi jangan langsung saja yang kamu lakukan adalah salah. Kamu sudah tahu ini. Nah, itu sudah seperti penghukum ya. Nanti yang kita lanjutkan di posisi dari ini 5 posisi kontrol ya, Bapak Ibu. Oke, berikutnya kita sudah berbicara, ada budaya positif seperti tadi di hasil menti, ada yang menjawab salah satu bentuk budaya positif seperti disiplin. Nah, apa sih sebenarnya budaya disiplin itu sendiri? Jadi kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin ini bisa kita maknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Ya Bapak Ibu, jadi bisa jadi kalau seseorang yang tidak terbiasa dengan kedisiplinan, dia ini dianggap sebuah ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, makanya selama ini lebih banyak yang mendisiplinkan diri kita, bukan self-disiplin, bukan disiplin dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah tumbuh rasa disiplin dalam diri kita, tentu kita tidak akan menunggu adanya arahan, adanya seperti perintah dari orang lain, karena semuanya sudah tumbuh dari dalam diri kita. Itu disebut dengan self-disiplin, Bapak Ibu. Jadi apa itu makna disiplin ya? Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dean Goosen, disiplin ini adalah sebagai sebuah bentuk kontrol diri ya, yaitu bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai sebuah tujuan, Bapak Ibu. Ya, tujuan mulia di sini ya bagaimana? Ya mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi nilai-nilai tersebut ini sebagai nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan nanti akan kita bahas yang kita kenal dengan virtus ya, yang bersifat universal. Nah, apa itu tujuan disiplin? Jadi kalau menurut standar pendidikan nasional, tujuan mulia dari penerapan disiplin ini yang positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan juga merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar
kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi sebenarnya seperti tadi disiplin, on time ya, yang Bapak Ibu tulis di Mentimeter itu udah bentuk-bentuk penumbuhan karakter semua yang tercermin di sini Bapak Ibu ya. Nah memang kita harapkan semuanya menjadi pembelajar, long life education, long life learning. Jadi kita adalah seorang pembelajar yang belajar sepanjang hayat Bapak Ibu. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi, Dr. William Glasser di teori kontrolnya tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Ya, tentu sama ketika kita belajar, kita ingin mengajarkan tentang materi apa. Tentu ada action plan-nya Bapak Ibu. Tentu ada TP-nya seperti apa. TP itu kita turunkan dari capaian pembelajarannya. Tentu ada langkah-langkah pembelajaran apa yang akan kita terapkan di kelas. Nah, sama seperti ketika kita akan membuat sebuah perubahan, pasti ada tujuan atau muaranya ya. Dan ini Dian Gosen mengemukakan bahwa beliau mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka nanti motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, jadi nilai-nilai universal itu ya, nilai-nilai kebajikan itu disepakati dan diyakini secara bersama. Jadi kalau yang kita ketahui seperti profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, bahwa apa aja nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila ya, nilai kebajikannya dari dimensi pertama seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, Bapak Ibu ya, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sedangkan menurut IPO Primary Years Program ini sebenarnya pada dasarnya sama, tapi nilai karakternya ada seperti toleransi, rasa hormat ya, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, serta percaya diri, serta komitmen. Ada lagi nilai-nilai kebajikan, itu merupakan 9 pilar karakter. Ini menurut Indonesian Heritage Foundation ya. Ada 9, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini sebenarnya sama dengan dimensi di profil pelajar Pancasila. Pada dimensi pertama Bapak Ibu, kemandirian dan tanggung jawab. Ya, tadi ada mandiri juga di profil pelajar Pancasila. Kalau ini 9 pilar karakternya. Kemudian terakhir ada the 7 essential virtues atau building moral intelligence menurut Michael Borba. Ada seperti empati, Bapak Ibu, suara hati, kontrol diri, rasa hormat ya, kebaikan dan juga toleransi keadilan. Nah, kira-kira Bapak Ibu di dalam nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu di dalam proses pembelajarannya sudah tidak menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin kalau sudah ada nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila atau mungkin menggunakan IBO Primary Years atau menggunakan the 7 essential virtues, mungkin yang bagian mana Bapak Ibu? Kalau boleh saya tahu. Profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ferry di profil pelajar Pancasila yang bagian mana Bapak biasanya menerapkan dalam proses pembelajarannya? Yang pasti diawali yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Dalam bentuk apa biasanya Bapak sebelum mulai pembelajaran? berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar, ya. Kemudian di bagian berkebinekaan global, bergotong royong seperti membuat bentuk kelompok dalam pembelajaran. Ya, jadi berarti mereka itu bergotong royong dalam bentuk kelompok, berkolaborasi di sana Bapak ya. Oke, luar biasa sekali Bapak Ferry ya. Baik, itu bentuk nilai kebajikannya Bapak Ibu. Nah, sepertinya sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, boleh mungkin berdiri dulu biar semangat Bapak Ibu ya. Biar kita stretching dulu ya, urat-uratnya agak bergerak sedikit, berdiri dulu. Kalau udah lama duduk kan kadang ini sakit loh tulang-tulangnya. Boleh berdiri dulu. Oke Bapak Ibu ya, kalau saya bilang selamat pagi maka tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam enggak, selamat malam enggak kena. Oke. Oke, boleh kita coba. Selamat pagi. Selamat pagi 1 kali ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Masih belum fokus ya. Oke, kita coba lagi. Selamat sore. Selamat pagi.
Siap, thank you. Berarti semuanya sudah mulai fokus ya. Karena ada beberapa lagi yang harus kita sharing. Kita akan masuk di teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, Bapak Ibu ya. Jadi motivasi perilaku manusia ini bagaimana kita, Bapak Ibu, dapat menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya saya sendiri, Bapak Ibu ya, selama ini sering juga memberikan seperti reward kepada peserta didik. Karena awalnya saya berpikir dengan pemberian reward itu dapat meningkatkan motivasi dari peserta didik kita sendiri. Nah ternyata itu masih merupakan bentuk motivasi eksternal, Bapak Ibu, dari luar. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan sebuah reward itu karena ada sesuatu hal, bukan tumbuh dari dalam diri mereka, atau bukan merupakan sebuah motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia itu ya seperti ketika mereka kita tanyakan dia takut. Nah rasa takut itu masih merupakan bentuk untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa kamu datangnya sekarang on time, sebelumnya tidak? Saya takut dihukum. Jadi belum yang namanya mereka tumbuh dari dalam diri mereka, tapi karena ketidaknyamanan dan takut akan hukuman tadi, Bapak Ibu. Nah seperti reward juga, mereka berlomba-lomba ketika ingin menyelesaikan soal karena kita menyediakan sesuatu. Ternyata karena imbalan itu yang mereka ingin dapatkan. Maksud kita sebagai guru padahal agar meningkatkan motivasi, tapi ternyata mereka menganggap ini adalah sebuah imbalan yang harus mereka kejar. Jadi motivasi mereka masih dari luar, Bapak Ibu ya. Untuk berikutnya hukuman dan penghargaan ya, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman ya, ini bisa dibilang identitas yang gagal, Bapak Ibu. Sedangkan restitusi adalah identitas yang sukses ya, identitas sukses. Ada konsekuensi juga. Jadi apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau di hukuman ini ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk peserta didik kita dalam jangka waktu yang panjang. Dan peserta didik yang menjadi korban ini mereka korban mendapatkan keadilan murid, mereka akan merasa tersakiti, Bapak Ibu. Akan timbul juga perilaku yang pasif ya, agresif, dan juga meningkatkan menjadi perilaku mereka semakin meningkat. Akhirnya karena diberikan hukuman bukan malah menyadarkan mereka, tapi mereka menjadi pasif ya, apatis nanti. Nah, sedangkan konsekuensi ini ada suatu hal yang harus terjadi ya. Memang tidak nyaman untuk murid kita dalam jangka waktu yang pendek, tapi korban ini bisa diabaikan. Jadi mereka nggak dalam dalam imajinasi mereka terlalu panjang nanti dengan adanya seperti hukuman. Tapi kalau konsekuensi mereka bisa mengabaikannya. Siswa ini juga dibuat tidak nyaman sebenarnya ya, tapi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi perlu kita untuk memonitoring dan mensupervisi mereka terus menerus. Artinya selalu dari kontrol kita kalau kita memberikan konsekuensi. Contohnya ketika anak misalnya menumpahkan air di meja. Nah, tentu konsekuensinya karena mereka yang menumpahkan, mereka harus membersihkannya sendiri. Nah, itu konsekuensinya Bapak Ibu. Ya, misalnya ketika siswa terlambat, ya ini untuk mata pelajaran olahraga, PJOK misalnya, maka mereka akan diberikan mungkin konsekuensinya oleh gurunya, silakan keliling lapangan 2 kali. Nah, itu konsekuensi karena memang sesuai dengan bidang mereka di olahraga. Tapi ketika kimia, mereka tidak mengerjakan tugas, maka saya akan menjemurnya di lapangan dengan hormat bendera. Itu hukuman Bapak Ibu, bukan konsekuensi gitu. Nah itu ya hukuman dan konsekuensi tadi. Tapi kalau restitusi bagaimana? Restitusi ini pilihan Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menguatkan siswa kita dalam jangka waktu yang panjang. Jadi korban nanti mendapatkan gantinya ya. Murid juga akan mendapatkan penguatan. Masalah juga terpecahkan di sini. Jadi kalau restitusi kita akan menggunakan pendekatan. Bagaimana ketika siswa ini salah, kita tidak langsung menuduh mereka, underestimate mereka, langsung menjudge mereka, tidak. Tapi kita menyadarkan mereka, ya, menyadarkan diri mereka
bagaimana akan kesalahan yang telah mereka lakukan. Masih ingat tidak apa keyakinan yang sudah dibuat. Jadi mereka akan mendapatkan ganti dari diri mereka sendiri, ya. Semuanya akan muncul dari diri mereka. Mereka akan belajar untuk dapat menyelesaikan masalah dan menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Jadi kita di sini lebih lebih membantu mereka untuk dapat memecahkan masalah mereka dan juga membuat mereka menjadi peserta didik yang bertanggung jawab atas apa-apa yang telah mereka lakukan, ya. Itu adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi selama ini kita lebih banyak ke hukuman barangkali, Bapak Ibu, ya. Mungkin konsekuensi ada juga beberapa yang sudah menerapkan konsekuensi. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Menurut Elficon, ya, dalam Punish by Reward disebutkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Con, Bapak Ibu, secara ideal tindakan belajar itu sendiri ya adalah penghargaan yang sesungguhnya. Con juga mengemukakan bahwa pernyataan dari hasil pengamatannya sama ini tentang tindakan untuk memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Berarti kalau selama ini kita memberikan penghargaan, maksud kita adalah apresiasi, tapi ternyata merupakan penghargaan yang bersifat seperti hukuman. Mereka merasa ketika mereka tidak menyelesaikan ini, tidak bisa mendapatkan ini, tidak bisa memenangkan ini, ada sesuatu yang beban, ya. Akan ada pressure, tekanan dalam diri mereka. Nah, jadi kalau menurut dari Con dan juga menurut Con, ya, bahwa hal ini bisa dibilang dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu, ya. Jadi sesungguhnya penghargaan itu apa? Penghargaan itu ya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi karena mengharapkan sesuatu, Bapak Ibu, ya. Kemudian penghargaan yang tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang itu suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus melakukannya. Ada yang penghargaan yang merusak hubungan, Bapak Ibu, ya. Penghargaan yang bisa mengurangi ketepatan, ya. Ketepatan ya misal ketika kita memberikan soal ulangan di kelas, ya. Bagi yang mengumpulkan 5 menit pertama akan mendapatkan penambahan poin. Nah, itu kan akan membuat mereka tergesa-gesa karena ingin cepat. Akhirnya enggak, tampilnya lama. Akhirnya mereka mau cepat-cepat tanpa latihan yang ekstra lagi. Akhirnya menurunkan kualitas mereka sendiri. Penghargaan yang mematikan kreativitas. Ya, mungkin kita membuat sebuah tugas produk yang bagus, yang memenuhi sesuai yang kita inginkan, akan mendapatkan nilai yang lebih, ya. Mungkin ujung-ujungnya guru selalu berkaitan dengan nilai, ya. Nah, itu kan membuat mereka tidak dapat mengembangkan ide-ide kreatif mereka lagi. Mereka akan terkungkung oleh apa yang sudah kita arahkan, ya, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan yang menghukum. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Restitusi ini disebutkan merupakan sebuah pendekatan untuk dapat menciptakan adanya kedisiplinan positif, ya, Bapak Ibu. Jadi menurut Goseng, restitusi ini adalah proses bagaimana kita menciptakan kondisi bagi peserta didik kita untuk dapat memperbaiki dari kesalahan mereka itu sendiri, sehingga nanti mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bentuk-bentuk restitusi, ya, mungkin banyak kasus-kasus yang pernah kita alami, Bapak Ibu, ya. Mungkin saya boleh lihatkan contoh bentuk kasus yang sudah saya lakukan, ya, kepada peserta didik. Oke. Jadi kasus pertama di sebuah ruang kelas 12 IPA 2 yang terletak jauh dari ruang kantor. Bisa terbagi bentar? Maka kamu tidak boleh kelas saat berjalan ini. Kamu mampu itu tidak dapat. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Tadi malam saya tidak mencoba salah dikarenakan saya pernah ikut menilai. Ibu tahu dan manusia pasti punya kesalahan. Meskipun di waktu sekarang bukan kesalahan, tapi dia pasti bisa
kita seperti itu? Saya akan memperbaiki kesalahan yang saya perbuat dan saya tidak akan mengulangi lagi. Dan saya tidak akan bermain game lagi sehingga mengakibatkan saya tidur bermalam. Dan saya akan tidur lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya supaya saya tidak mengantuk di dalam kelas di saat belajar yang belajar ini. Oke, ini kasus pertama bahwa peserta didik ketika belajar kimia mereka mengantuk di dalam kelas, Bapak Ibu. Jadi ketika guru menerangkan ternyata mereka tiduran di samping, akhirnya saya melihat 1 kali, 2 kali, yang ketiga saya panggil. Nah, jadi ketika bertanya, nah kita harus menggunakan yang namanya tadi segitiga restitusi ya, bagaimana kita untuk validitas ya mereka, identitas mereka. Terus juga memberikan keyakinan kepada mereka, keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, jadi tadi ya bentuk percakapannya bahwa kita bertanya, Deden, kenapa kamu di dalam kelas tidur-tiduran di jam pelajaran Ibu gitu. Ternyata katanya saya mengantuk Bu katanya. Karena saya bermain game online malam tadi. Nah, jadi kita memberikan ini dulu Bapak Ibu. Ya, Ibu tahu, Ibu juga manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak luput dari kesalahan. Tapi Ibu yakin bahwa Deden nanti dapat menemukan bagaimana Deden melakukan hal yang terbaik. Terus apa keyakinan yang Deden ingat? Ya, dia menyatakan bahwa saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal, tidak bermain game online. Nah, itu adalah kita mulai menyelesaikan kasus menggunakan pendekatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, ini ada kasus yang kedua. Ya, kasus yang kedua. Ini suasana ulangan harian kimia Bapak Ibu ya di kelas IPA 1. Ajeng dan Alisa, mohon untuk mengerjakan ulangannya sendiri ya, tidak perlu bekerja sama. Ajeng dan Alisa, salah untuk depan sebentar. Nah, jadi dari kasus yang kedua, ini siswa kita bekerja sama saat ulangan kimia Bapak Ibu ya. Jadi sudah 1-2 kali dilihat, akhirnya yang ketiga saya panggil ke depan. Jadi mereka awalnya masih saling tuduh-menuduh Bapak Ibu ya. Bukan saya Bu, Alisa yang nyampe. Nah, jadi jangan langsung menyalahkan, ya Alisa kamu begini, tidak. Jadi kenapa kamu masih bekerja sama? Mereka kan sudah Ibu tegur beberapa kali nak. Nah, jadi mereka akhirnya menyatakan, mengungkapkan jawaban mereka. Jadi kita harus memberikan bagaimana untuk mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sampai mereka membuat keyakinan itu sendiri bahwa di akhir mereka menyatakan saya berjanji Bu tidak akan bekerja sama saat ulangan dan saya akan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan kedua orang tua. Nah, itu adalah keyakinan yang sudah mereka timbulkan dari dalam diri mereka sendiri. Oke, Bapak Ibu, itu contohnya untuk bagaimana kita menerapkan adanya pendekatan segitiga restitusi kepada peserta didik kita. Nah, ini tadi mereka muncul keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya? Ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat. Jadi lepas dari bagaimana latar belakang suku, bangsa, negara, bahasa maupun agama. Dalam pembentukan keyakinan kelas ya atau sekolah,
Yang harus kita perhatikan adalah keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi sebenarnya harus lebih terinci lagi Bapak Ibu ya, dan juga konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas ini juga senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semua warga kelas ini hendaknya nanti berkontribusi dan ikut serta dalam menerapkan keyakinan kelas tadi. Bisa dengan curah pendapat Bapak Ibu ya. Jadi nanti dalam waktu ke waktu akan kita evaluasi kembali keyakinan kelasnya. Contohnya, di dalam proses pembelajaran saya selalu memulainya dengan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi sebelum memulai pembelajaran, coba kita membuat keyakinan kelas dulu, kesepakatan bersama. Artinya kan dari mereka juga yang memunculkan. Tadi ingat bahwa suatu pernyataannya itu adalah bersifat konkret Bapak Ibu ya. Jadi adalah bentuk kegiatan yang positif. Jadi ada yang membuat keyakinan kelas seperti menghargai orang lain ketika orang lain berbicara. Terus membudayakan untuk saling menghargai. Terus mungkin ada keyakinan kelas yang lain lagi apa? Mereka akan mendengarkan pendapat teman. Nah, jadi silakan mereka mengutarakan curah pendapat mereka, keyakinan seperti apa yang akan mereka terapkan nanti untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia ya seperti kita tahu bahwa kita seorang manusia ya pasti membutuhkan ada beberapa kebutuhan dasar. Ya, mulai yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Ya pasti ya. Sedangkan binatang-binatang saja membutuhkan kasih sayang ya kepada ibunya. Begitu juga dengan manusia. Tentu membutuhkan ada nilai cinta dan kasih sayang itu sendiri. Kemudian kesenangan, bahwa kebutuhan setiap manusia itu dia ingin ada rasa senang. Nah, kemudian ada kebebasan Bapak Ibu, dan juga ada penguasaan. Jadi ketika kadang seseorang sudah merasakan, oh dia sudah menguasai sesuatu, itu ada sebuah hal yang mereka merasakan sebuah kesenangan tersendiri Bapak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Ya, sehingga kalau adanya kebutuhan dasar tadi, maka muncullah atau terwujud adanya dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas kita itu seperti apa? Yaitu adalah tempat ya khusus yang ada di pikiran kita. Jadi tempat bagaimana kita menyimpan Bapak Ibu gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Jadi pasti di dalam angan-angan kita punya representasi yang lebih maju ke depannya. Kita punya representasi yang bagus untuk kedepannya yang ingin kita wujudkan. Dia bisa berisi orang-orang nanti, bisa berisi hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita ya, yang bisa membuat kita bahagia sehingga memenuhi dari kebutuhan dasar kita. Nah, menurut Dr. William Glasser, Bapak Ibu, seperti semacam album foto sehingga isinya itu tidak akan terlalu banyak Bapak Ibu ya, tapi nanti hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita. Jadi barangkali pasti Bapak Ibu punya imaji tentang dunia berkualitas. Masih ingat mungkin ya? Mungkin masih ingat ketika masih kecil dulu bagaimana. Itu ada di representasi dari yang apa yang kita inginkan. Semuanya sudah ada di imaji kita Bapak Ibu ya. Dan tentu itu tadi untuk memenuhi dari kebutuhan dasar. Jadi adanya dunia berkualitas akhirnya menyebabkan kebutuhan dasar kita kesenangan muncul ya. Oke, ada ini dia restitusi tadi ya, 5 posisi kontrol. Jadi kalau di video yang saya tayangkan tadi, itu adalah saya menunjukkan bahwa posisi kontrol saya adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang penghukum, coba kira-kira apakah sering kita menyebutkan statement atau kata yang seperti ini? Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sudah seperti penghukum sebenarnya Bapak Ibu. Atau kamu selalu salah. Nah, atau ke anak kita membedakan. Kamu nggak seperti kakaknya. Itu kadang tanpa kita sadari kita sudah membuat posisi kita sebagai penghukum kepada anak kita Bapak Ibu ya. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi jangan menjat anak yang seperti itu Bapak Ibu. Ini kita berada di posisi penghukum namanya. Kalau pembuat merasa bersalah bagaimana? Ya, kita memberikan kalimat-kalimat yang membuat mereka akan merasa sangat bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Ya, misalnya ibu sangat kecewa sekali nak dengan kamu. Apa yang telah kamu lakukan itu sangat misalnya
sangat menodai kehormatan keluarga. Nah, begitu. Jadi itu membuat mereka merasa sangat bersalah. Atau berapa kali nih Bapak harus beritahu kamu, gimana coba kalau nanti orang tua kamu yang berbuat begini. Jadi kalimat-kalimat yang mungkin selama ini tanpa terkontrol, secara tidak langsung kita sudah menjadikan kita di posisi yang mana Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin posisi kita sebagai teman bagaimana? Ya, ini guru yang biasanya menyatakan, ayolah bantu ibu, nanti kalau nggak dikerjakan akan dimarahi sama kepala sekolah misalnya. Nah itu kan kita anggap seperti teman gitu. Ayolah bantu ibu sekarang, ayo bantu ibu koreksi misalnya. Oke, kalau pemantau. Nah pemantau ini peraturannya apa? Terus apa yang kamu lakukan selama ini? Tahu nggak apa sanksi dan konsekuensinya? Itu kita sebagai pemantau Bapak Ibu ya, mengontrol. Nah ini yang kelima, kalau kita posisinya sebagai manajer. Jadi di sini kita lebih menumbuhkan bagaimana anak itu menyadari kesalahan mereka sendiri, akhirnya bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi bisa seperti kita kembali ke keyakinan kelas ya. Jadi apa yang kamu yakini? Keyakinan kelas apa yang kamu masih ingat ya? Apa kamu meyakininya ya? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kita kembalikan ke mereka Bapak Ibu. Kalau kita menjadikan posisi kita sebagai posisi manajer. Tapi sebaiknya memang kita harus bisa tempatkan posisi kita sebagai posisi manajer. Ini ya segitiga restitusinya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan pendekatan menggunakan segitiga restitusi ya, kita perlu adanya validasi tindakan yang salah Bapak Ibu ya. Ya dengan apa kira-kira alasan kamu tadi kenapa harus kerjasama? Itu berarti kita melakukan langkah yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menstabilkan identitas Bapak Ibu ya, kita stabilkan identitas mereka dengan cara tidak menyalahkan mereka. Dan terakhir jangan lupa untuk menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita tadi masih ingat tidak apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Akhirnya mereka muncul, ya Bu, saya ingat bahwa ternyata kita tidak boleh menyontek saat ulangan. Saya berjanji akan belajar lebih keras agar saya dapat menyelesaikan soal-soal. Saya juga berjanji bahwa saya ingin menjadi orang yang sukses. Akhirnya muncul keyakinan itu dari dalam diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini dia tadi ya contoh-contoh yang sudah saya sampaikan, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, ya Bapak Ibu, sampai yang terakhir tadi adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas kepada peserta didik kita, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau undang Bapak Ibu, silakan masuk ke link Padlet ya, saya kirim ke WA group. Oke, saya akan undang Bapak Ibu untuk masuk ke Padlet ya. Ini saya copy linknya di WA group Bapak Ibu ya. Boleh minta diisi dulu di Padlet. Oke, ini sambil menunggu ya, lagi loading. Kita boleh sedikit ice breaking Bapak Ibu ya. Kita main lempar kata. Jadi ini untuk negara. Jadi misalnya mulai dari saya menyebutkan Indonesia. Huruf terakhir di Indonesia adalah A. Nah, maka saya akan melempar ke Pak Yudi. Pak Yudi A, Afghanistan, misalnya Afrika kata Bu Reka. Berarti A lagi. Bu Reka melempar kemana? Oke, boleh ya sambil menunggu. Kita coba untuk bermain ya, untuk nama negara, Bapak Ibu ya. Oke, mulai dari saya. Norwegia, silakan Ibu Depa. Amerika. Ya, lempar ke Ibu Indah. Oh, Argentina. Ya, Argentina, silakan ke siapa Bu Indah? Ke Pak Yudi. Pak Yudi. Arab Saudi. Ke siapa Pak Yudi? Bu Reka, silakan Bu Reka. Indonesia, silakan. Lempar ke Bella. Irlandia. Oke. Belum fokus. Oke. Argentina. Afrika Selatan. Afrika Selatan lempar ke Ibu Yepi. Ibu Yepi, silakan. Norwegia. Norwegia. Lempar ke Artimi. Ibu Harvimi. Siapa yang belum masuk? Ya, lempar ke silakan Bu Ita. Australia. Sudah ada tadi belum?
Nah, asalnya A lagi. Lempar kemana Bu Wita? Pak Jim. Siapa yang belum Pak Jim? Amerika sudah? Nah, apa? Udah, baik. Oh, belum aktif ya? Oke, coba. Aduh. TPS itu kopi kembali dulu. Apa ya? Oh iya bentar, saya masih privacy tadi. Saya ubah ke public dulu ya. Oke. Kopi itu kali ini. Dua kali tadi ya. HTTPS itu kan itu ya. Nah, ya. Oke ya, coba saya sekalian gini, coba masuk Ya Bapak Ibu, oke yang tadi sudah 2 kali, maaf. Nah jadi boleh kita coba lihat ya di Padlet, Bapak Ibu. Nah ini contoh-contoh, ada nggak Bapak Ibu yang pernah memberikan hukuman yang seperti di gambar ini? Jadi mereka di depan kelas ya, menjewer telinga sendiri dan kakinya diangkat barangkali. Silakan, belum ya? Oke, ini udah bentuk hukuman sebenarnya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Bentuk hukuman apa nih yang pernah Bapak Ibu lakukan? Oke, belum pernah. Oke, bentuk hukuman apa yang pernah? Memang belum pernah berarti. Ini in the most nggak ada namanya. Oke, silakan. Ada lagi Bapak Ibu, baru 1 partisipan. Membersihkan sampah. Oke, itu bentuk hukuman yang pernah diberikan. Lari lapangan 3 keliling. Nah, tadi itu itu yang sudah kita bahas tadi, hukuman as konsekuensi atau restitusi ya. Mungkin nanti bisa dipahami lagi. Berarti itu ada bentuk-bentuk yang pernah ya. Berarti setelah ini barangkali akan berubah ya, tidak akan memberikan yang bentuk menyakiti peserta didik kita. Membaca ulang materi. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalnya mereka ini mereka tidak mengerjakan tugas, akhirnya saya memberikan mereka waktu 15 menit. Silakan, mereka tidak bisa ke kantin dulu, tapi mereka akan menyelesaikan tugas tadi. Nah, berarti itu konsekuensinya karena mereka nggak buat tugas tadi Bu. Ya, jadi mereka itu tidak seperti kalau penghukum ya tadi kita menyakiti mereka. Seperti kasus misal sepatu hitam, tapi ketika dia melanggar kita langsung kamu udah salah. Sekarang kamu silakan mau jemput sepatu atau tidak. Ternyata rumah siswa kita jauh. Kalau enggak kamu silakan nyeker saja, sepatunya ditahan. Itu sudah bentuk hukuman, Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi membaca ulang materi. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah masuk di Padlet. Oh, ini udah banyak ya di bawah. Saya scroll. Di Rukia. Oke. Berdiri di depan kelas ya. Ada yang masih berdiri di depan kelas ya. Ada yang belajar di luar ruangan, joget, bernyanyi ya, mengeluarkan murid dari kelas, baca ayat kursi. Oke, membaca ulang materi. Oke, baik. Bapak Ibu terima kasih ya untuk partisipasinya di tablet. Jadi mungkin dari apa-apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira saya ingin melihat Bapak Ibu sekarang udah berada di mana nih untuk memahami dan mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Misalnya apa Bu Yepi ini udah di nomor 20 nih, udah yang paling tinggi menerapkan budaya positif di sekolah. Boleh saya minta Bapak Ibu untuk tunjuk tangan, sudah berada di posisi yang mana Bapak Ibu dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah? Ini banyak sekali nih, ada yang nomor 11, 12 itu dia udah berpelukan gitu, kenapa santai ya di atas. Coba Bapak Ibu. Coba saya boleh Pak Jimmy, udah di nomor berapa Bapak menerapkan budaya positif di sekolah? Dan mungkin saya minta argumennya. Bapak Jim di nomor 10. Oke, berarti itu alasannya kenapa Pak udah sampai di tahap nomor 10? Bapak mengimplementasikan budaya positif. Bisa dijelaskan mungkin ya, kira-kira apa sih yang sudah diterapkan? Apalagi mungkin Pak Jimmy udah di bidang kesiswaan ya. Iya. Menurut kami di posisi 10 itu kan sedang-sedang saja. Nah, gini. Kita sudah menerapkan dari pertama dari kedisiplinan ya. Kita dari tertibnya
melihat dari pencapaian hasil mereka belajar juga, namanya masih di posisi itulah, belum sampai ke puncak, harus banyak pengulangan lagi. Dan untuk kedisiplinan mereka harus ditegakkan lagi dan saat ini itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Jim ya. Jadi memang menurut Pak Jim ini bahwa di sekolah kita masih di nomor 10. Jadi belum yang anak itu memang muncul dari dirinya untuk menciptakan kedisiplinan ya Pak ya. Jadi butuh yang namanya motivasi eksternal dari luar. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik ya. Mungkin itu yang belum tumbuh ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu bermanfaat untuk Bapak Ibu tentunya, dan juga untuk kita dapat mengimplementasikannya sendiri Bapak Ibu di sekolah kita ya. Mungkin kalau belum di sekolah, di kelas kita sebagai pendidik ya, di dalam proses pembelajaran kita bisa menerapkan budaya positif itu. Jadi atas apa-apa yang sudah saya sampaikan, pemaparan saya pada hari ini, jika ada kesalahan ya, saya mohon maaf ya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari Ibu Media Aprina tentang implementasi budaya positif di sekolah. Mungkin ada yang mau ditanyakan kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Sudah pas? Oke, baik, kalau sudah pas, sebelum menutup acara ini, marilah kita, alhamdulillah kita sudah sudah selesai. Marilah kita ucapkan dengan nafas hamdalah. Saya sebagai pengacara mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.